Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solusi, solusi untuk berdiskusi. Perkenalkan, saya Kalisa Naswa Salsabila Saraan dengan NIM 0601232049, Prodi Ilmu Perpustakaan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Pada video kali ini, saya ingin menjelaskan bagaimana yang disebut negara hukum rule of law dan bagaimana kalau negara tidak membuat hukum sebagai panglimanya. Sebelumnya kita harus tahu dulu, apa sih itu negara hukum rule of law? Jadi, negara hukum itu merupakan sebuah konsep yang menyatakan bahwa negara harus berdasarkan pada hukum, baik dalam pembentukan kebijakan, pelaksanaan keputusan, maupun penegakan aturan. Di negara hukum tidak ada yang di atas hukum, termasuk pemerintah dan individu-individu yang berwenang. Selanjutnya, ada konsep-konsep dalam negara hukum. Yang pertama yaitu ada konstitusi, yang kedua ada konstitualisme. Sekarang kita akan membahas konstitusi. Jadi, konstitusi itu merupakan seperangkat prinsip-prinsip dan aturan dasar yang mengatur cara suatu negara dijalankan, serta hubungan antara pemerintah dan warga negara. Konstitusi ini biasanya menetapkan struktur pemerintahan, hak-hak dan kewajiban warga negara, serta prosedur untuk pembuatan dan pelaksanaan hukum. Selanjutnya yang kedua yaitu konstitualisme. Jadi konstitualisme ini merujuk pada prinsip-prinsip yang melandasi pembentukan dan pelaksanaan konstitusi. Konstitualisme ini menekankan pentingnya supremasi hukum, pembatasan kekuasaan pemerintah, perlindungan hak asasi manusia, keadilan, dan akuntabilitas pemerintahan. Selanjutnya, negara hukum itu terbagi menjadi dua, yaitu ada negara hukum formal dan negara hukum material. Yang pertama yang akan kita bahas, hukum negara formal, yaitu pada seperangkat aturan dan prosedur hukum yang resmi diakui dan dijalankan oleh lembaga-lembaga negara seperti undang-undang, peraturan, dan keputusan pengadilan. Hukum negara formal menetapkan kerangka kerja dan prosedur yang harus diikuti oleh individu dan institusi dalam masyarakat. Contohnya, dalam hukum pidana, hukum formal menetapkan apa yang dianggap sebagai tindakan kriminal dan sanksi yang sesuai untuk pelanggaran tersebut. Yang kedua yaitu ada hukum negara material, terkait pada prinsip-prinsip substantif atau materi hukum yang mendasari hukum formal. Hukum negara material ini berkaitan dengan nilai-nilai dan tujuan, bahkan prinsip-prinsip yang mendasari pembentukan hukum formal tersebut. Ini mencakup hak asasi manusia, prinsip keadilan, kebebasan sipil, dan nilai-nilai sosial yang dianggap penting oleh masyarakat. Hukum material ini membentuk dasar moral dan etika di balik hukum formal. Misalnya, prinsip-prinsip keadilan mungkin menjadi bagian dari hukum material yang mendorong pembentukan undang-undang yang adil dan merata. Selanjutnya saya ingin menambahi sedikit, yaitu negara hukum Indonesia. Negara hukum Indonesia ini adalah konsep yang menegaskan bahwa hukum berada di atas segala hal, termasuk pemerintah dan warga negara. Dalam konteks Indonesia, negara hukum diatur oleh konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau bisa disebut dengan UUD 1945, yang merupakan hukum tertinggi di Indonesia. Yang disebut dengan negara hukum atau rule of law yaitu sebuah konsep di mana hukum menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan negara, artinya hukum memiliki kedudukan tertinggi dan semua pihak, termasuk pemerintah dan rakyat, harus tunduk pada hukum tersebut. Ada beberapa ciri-ciri utama negara hukum atau bisa disebut dengan rule of law. Yang pertama yaitu hukum menjadi dasar bagi semua tindakan dan keputusan. Yang kedua, semua orang diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa pandangan bulu. Yang ketiga, masyarakat memiliki kepercayaan terhadap sistem hukum dan yakin bahwa hukum akan ditegakkan dengan adil. Yang keempat yaitu kekuasaan negara dibagi menjadi beberapa cabang seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Yang kelima yaitu setiap orang berhak atas proses hukum yang adil dan terbuka. Dan yang terakhir yaitu ada hak asasi manusia dilindungi dan dihormati oleh hukum.
Jadi, bagaimana sih jika negara tidak membuat hukum sebagai panglima? Nah, negara yang tidak menjadikan hukum sebagai panglima bisa dikategorikan sebagai negara otoriter atau negara tirani. Di negara seperti ini, hukum seringkali digunakan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan penguasa, bukan untuk menegakkan keadilan. Dan ada ciri-ciri. Ada ciri-ciri yang tidak menjadikan hukum sebagai panglima atau utamanya. Yang pertama yaitu ada penguasa memiliki kekuasaan yang tidak terbatas dan dapat bertindak sesuka hatinya. Yang kedua, ada hukum digunakan untuk membungkam kritik dan menindas lawan politik. Yang ketiga, ada hak dan perlindungan hukum hanya berlaku bagi penguasa dan kroninya. Yang keempat, ada masyarakat tidak memiliki kepercayaan terhadap sistem hukum karena hukum seringkali ditegakkan secara tidak adil dan sewenang-wenang. Yang kelima, kekuasaan negara tidak dibagi dan terpusat di tangan penguasa. Yang keenam, yaitu yang terakhir, ada hak asasi manusia seringkali dilanggar oleh penguasa dan aparat keamanan. Apabila negara tidak menegakkan hukum, maka negara tersebut memiliki dampak negatif seperti masyarakat rentan terhadap pelanggaran HAM seperti penganiayaan, penculikan, dan pembunuhan. Terus ada hukum tidak ditegakkan secara adil dan objektif sehingga banyak terjadi ketidakadilan dalam masyarakat dan masyarakat tidak memiliki kepastian hukum sehingga mereka merasa tidak aman dan tidak terlindungi. Oleh karena itu, setiap negara harus menegakkan hukum agar sistem pemerintahan yang ideal karena dapat menciptakan keadilan, ketertiban, dan kemakmuran bagi seluruh rakyat. Sebaliknya, negara yang tidak menjadikan hukum sebagai panglima akan berakibat pada pelanggaran HAM, ketidakadilan, dan ketidakpastian hukum yang pada akhirnya dapat menghambat dalam kemajuan bangsa. Sekian penjelasan dari saya. Apabila saya ada salah kata dan kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solusi, solusi untuk berdiskusi.